Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat kepada teman-teman peserta LKMTD tahun 2021 ini dan sampai berjumpa dengan saya. Kemudian sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Tari Zamanda Syafitri. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2001. Saya sekarang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Blok O16, Sukodono, Sidoarjo. Kemudian saya juga program studi Teknik Kimia dan pendidikan yang telah saya lampaui di SDN 1 Pekarwan Sidoarjo, di SMP Negeri 2 Taman Sidoarjo, di SMA ITB Surabaya, dan sekarang di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, untuk organisasi dan kepanitiaan yang saya ikuti yaitu IOCHEMS, mentor kelompok, kemudian LKMM PRATD, LKMM TD, sama seperti teman-teman semuanya, CEW 5, Divisi Humas, kemudian CEW 6, Koordinator Humas, di UKM Badminton UISI sebagai Sekretaris 1, di Matek UISI sebagai Staff ESPT, Education Student Prosperity and Talent, kemudian di Composite sebagai si prasarana. Untuk kontak-kontak lebih lanjut dengan saya, bisa menghubungi di nomor WA berikut, dan bisa juga melalui DM dengan IG saya @arizamanda. Nah, untuk rulesnya sendiri nggak usah banyak-banyak ya, cukup teman-teman itu jangan ngantuk. Kalau saya melarang teman-teman ngantuk itu nggak mungkin lah ya, karena manusiawi. Jadi saya cuma berharap teman-teman jangan ngantuk, tetap fokus, dijawab fokusnya dengan cara yang ketiga ini apa, mencatat. Jadi teman-teman itu mencatat materi yang akan disampaikan selama LKMTD ini. Nah, terus kemudian teman-teman yang terakhir harus be aktif. Jadi teman-teman itu harus bertanya, harus aktif berpendapat, seperti itu ya. Jadi di sini kita sharing-sharing dua arah. Nah, untuk selanjutnya nih ada gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada uang, pulpen, dan kertas. Kira-kira materi pada kali ini apa, teman-teman? Ya, materinya adalah administrasi keuangan. Jadi, definisi dari administrasi sendiri menurut KBBI yaitu usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penataan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Mohon maaf ini ada yang tipu. Kemudian untuk keuangan sendiri menurut KBBI yaitu seluk-beluk uang, urusan uang, dan keadaan uang. Nah, kemudian ada pula definisi menurut Lianji, itu proses pengurusan dan penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan uang di dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan. Nah, untuk pengelolaan keuangan sendiri yaitu proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan ataupun pemanfaatan keuangan. Nah, untuk tata usaha keuangan berbeda dengan pengelolaan keuangan, yaitu administrasi keuangan berkaitan dengan proses-proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas penata bukuan. Nah, untuk komponennya sendiri itu apa saja? Jadi komponennya ada perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, kemudian pencarian keuangan, dan pengelolaan keuangan. Ada 4 ya teman-teman ya. Nah, dilanjut juga ada penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan laporan keuangan. Jadi total ada 8. Nah, untuk penganggaran keuangan untuk pembayaran jasa itu meliputi apa saja. Jadi di sini untuk bagian jasa nih, teman-teman nanti kalau mengikuti organisasi biasanya yang dinamakan dengan saat membuat KAK itu pasti tentu adanya RAB, rencana anggaran biaya. Jadi di sini apabila kita seperti contohnya itu seminar. Seminar itu ada pematerinya. Nah, atau tipe pembicara. Di sini tipe pembicaranya ada akademisi, praktisi, pengusaha, pemerintah, dan mahasiswa. Nah, itu levelnya berbeda-beda dengan fee dari pemateri atau pembicaranya juga berbeda-beda dari tergantung dengan tingkat gelar yang dimiliki. Nah, seperti yang tertera di dalam tabel. Kemudian untuk penganggaran keuangan sendiri untuk pembayaran jasa yaitu ada yang memiliki NPWP 2,5% itu fee-nya 1 juta seperti itu. Kemudian perhitungannya
tinggal 1 juta dikalikan dengan 100% dikurangi 2,5%, sehingga ketemu totalnya 975.000. Nah, apabila tidak memiliki NPWP, itu PPh-nya 3% dari 1 juta, jadinya kalau yang dibayarkan sebesar 970.000. Nah, untuk penganggaran keuangan pembayaran vendor sendiri juga sama, dibedakan menjadi memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Dengan yang memiliki NPWP itu PPh-nya sebesar 2%, sedangkan yang tidak memiliki sebesar 4%. Sehingga yang memiliki NPWP yang dibayarkan sebesar ini semisal nih 5.500.000 ya, jadi 5.390.000. Nah, kalau yang ini menjadi 5.280.000. Akan tetapi ini jika vendor tidak mau dipotong PPh, silahkan konsultasikan ke bagian layanan kemahasiswaan terlebih dahulu. Jika tidak, resiko itu tidak ditanggung dengan panitia. Nah, kemudian untuk biaya pengembangan kompetensi atau biaya pengembangan pendidikan pengganti hadiah tuh ya, biasanya di RAP itu ada kayak reward gitu ya. Nah, itu pemberian hadiahnya biaya pengembangan kompetensi atau biaya pengembangan pendidikan digantikan dengan itu. Kemudian kalau tetapi nanti untuk bukti pembayarannya itu berupa kwitansi bermaterai sesuai besaran nominal yang dibayarkan. Kemudian gimana sih cara membuat laporan keuangan gitu ya? Jadi caranya yaitu mengelompokkan kebutuhan sesuai divisi, kemudian diurutkan sesuai tanggal atau sesuai kebutuhan gitu ya. Terus itu ditulis uraian pengeluarannya apa saja gitu. Nah, setelah itu menuliskan nominal pengeluaran dan mencantumkan nomor notanya. Nah, dan jangan lupa sertakan total pengeluarannya. Nah, ini ada contoh format susunan anggaran keuangan. Nih, yang saya maksudkan tadi ada RAP, rincian anggaran biaya. Ini biasanya tercantum dalam KAK, kerangka. Nah, di sini ada si konsumsi, ada si acara. Ini dijelasin uraiannya apa saja, kemudian satuannya berapa, harga tiap satuannya berapa, sehingga apabila satuannya 40, harga satuannya 3.000, cukup langsung dikalikan saja dan ketemunya 120. Nah, sama seperti ke bawahnya juga seperti itu, kemudian dijumlahkan sehingga totalnya ini dalam contoh 604.000. Nah, kemudian untuk format susunan anggaran keuangan sendiri, itu biasanya seperti ini ya, seperti yang di gambar ini. Ada dari tiap divisi masing-masing, yaitu ada acara, perlengkapan, kemudian ada humas, ada apa ya, tergantung dari event yang kalian selenggarakan, kepanitiaan yang kalian bentuk itu seperti apa, divisinya apa saja, seperti itu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya pengarsipan bukti dan laporan keuangan. Yang pertama, pencatatan setiap pengeluaran itu untuk keabsahan sebaiknya ditandatangani oleh penarik dana. Kemudian dibuat tanda terima dengan menggunakan kwitansi atau ditulis dalam buku khusus. Kemudian tulis nama penarik dana, nominal uang keluar, dan jenis kebutuhan. Untuk pengarsipan bukti atau nota pengeluaran sendiri yaitu ada nota bukti transaksi, kemudian alat tulis berupa kertas, pensil, ballpoint, penghapus, dan penggaris. Nah, untuk mesin tulisnya itu ketik ya, berupa manual atau elektronik. Kemudian alat hitungnya seperti mesin hitung manual atau elektronik. Kemudian untuk pencatatan pada jurnal dan buku besar, biasanya itu pengelompokan bukti pemasukan baik berupa uang tunai maupun barang atau penjualan barang dari sponsor. Kemudian pengelompokan bukti penarikan uang dan pengelompokan bukti pembayaran berdasarkan divisi kegiatan. Untuk analisa bukti keabsahan sendiri, print out nota dengan disertai identitas toko. Nah, seperti ini contohnya.
di print out ini di Holland Bakery ya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman ini sih konsumsi ini contohnya. Nah, kemudian ini juga ada di Kampung Roti. Ini contoh print out nota dengan disertai identitas tokonya, mohon maaf, toko. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, ini ada juga nota tulis tangan dengan label identitas toko. Nah, ini label identitas tokonya ada ayam longso ini contohnya. Ini nota. Terus nota itu tidak sah atau nota gundul itu apabila nota identitas tulis tangan seperti ini. Kemudian nota tanpa identitas seperti ini itu tidak sah. Nah, kemudian untuk penggunaan kwitansi. Penggunaan kwitansi, di sini ini contoh kwitansi ya, biasanya kan berupa seperti ini. Itu kwitansi bermaterai hanya dapat digunakan sebagai bukti pembayaran jasa, kemudian pembayaran makanan dan barang tidak diperkenankan menggunakan kwitansi saja, harus disertai nota. Seperti sebelumnya tadi notanya, ini nggak boleh ya, nota tidak sah atau nota gundul, jadi harus disertai nota untuk pembayaran makanan dan barang. Nah, kemudian apabila kegiatannya online, maka bukti pembayaran atau honorarium pemateri bisa dilampirkan foto bukti transfer. Kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang dimaterai per 1 Januari 2021 yang berlaku satu tarif yaitu 10.000. Dengan masa transisi 1 tahun, maka materai 6.000 dan 3.000 masih berlaku dengan jumlah minimal 9.000. Jadi ini pengganti materai 10.000 ya. Ada 3 kali 3.000, terus 3.000 ditambah 6.000, ini materai 9.000 ya, ini materai 12.000. Ini menggantikan materai 10.000. Nah, kemudian ini contoh bukti transfer. Nah, seperti ini ya, ini Bank Mandiri, terpampang jelas biaya transfernya berapa, terus nah ini jangan lupa untuk deskripsinya apa ya, dituliskan, terus ya kurang lebih seperti ini contohnya. Kemudian untuk pengeluaran nominal 250 sampai 1 juta, itu seperti ini ya contohnya kwitansi. Nanti teman-teman pasti kurang lebih sudah paham mengenai kwitansi, nanti juga ditempelin materai 3.000. Kemudian untuk pengeluaran nominal 250 sampai 1 juta itu juga materainya 6.000 ya, materai 3.000 ada yang 6.000 ya. Nah, kemudian untuk nominal lebih dari atau sama dengan 5 juta itu tidak boleh ditulis tangan atau diketik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja kita simulasi. Oke, simulasinya di next. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tariza Mandasya Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.